mencari jalur yang diinginkan begitu. Jadi di sini tugas dari Arianespace sendiri sebenarnya juga sudah selesai karena mereka yang sudah meluncurkan untuk proses dalam tahapan peluncuran mereka sudah selesai, bisa dilihat sampai saat ini juga masih terus dipantau. Kalau kita lihat saat ini distance yang diambil atau jarak yang diambil ini adalah sekitar 5 km, kecepatannya sendiri sekitar 3,91 km per second. Altitude-nya dari ketinggian dari bumi sendiri sekitar masih saat ini kalau saya lihat ini 185 km. Mungkin Anda juga lihat ini ada rerunnya seperti apa tadi. Kami pun masih terasa getarannya. Padahal kami jauh sekali sekitar 3 km dari launchpad-nya begitu. Tapi getarannya itu sangat terasa di sini. Langsung ruangan ini bergetar begitu. Tentu saja kita tidak bisa keluar untuk melihatnya, tapi kita bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di sana. Itu sempat diundur lagi karena itu 45 8, akhirnya tadi sekitar 6.38 baru dilakukan. Ada permasalahan permasalahan technical issues itu yang ada di launchpad-nya. Jadi tidak di roketnya, tapi melainkan di launchpad-nya itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau sedikit saja ditemukan ada minor issue, itu langsung diundur. Karena tidak ingin ada kesalahan yang terjadi ketika saat peluncuran. Karena ini membawa beban yang sangat besar, kemudian juga ada 2 klien yang besar di sini, salah satunya Brisat juga, dan kemudian ini juga satu tadi yang sudah saya tekankan itu adalah soal reputasinya, tidak ingin sampai reputasinya gagal, kemudian sampai merugikan banyak orang. Karena mereka juga tahu ini jutaan mata memandang, khususnya di Indonesia, untuk menantikan proses peluncuran dari satelit ini. Untuk diketahui, untuk Arianespace ini terakhir itu sekitar 20 tahun yang lalu yang juga sukses begitu. Dan peluncuran 230 ini yang membawa 2 satelit ini menambah reputasi dari Arianespace yang sudah berhasil meluncurkan 72 kalau begitu saat ini peluncuran satelit berturut-turut sejak tahun 2002. Nah, nantinya akan ada official announcement terkait dengan bagaimana prosesi ini sudah berlangsung begitu, baik itu dari CEO dari BRI kemudian juga CEO dari Arianespace yang nantinya akan ini nanti melewati karena titik-titik di sini kalau kita lihat dari tahapannya sebenarnya mereka menunggu sampai sekitar kurang lebih masih 200 paling tidak ketinggian 200 km begitu karena mereka ingin melihat sampai betul-betul satelit itu keluar dari dalam roketnya. Jadi ini masih masa-masa krusial sebenarnya karena belum melewati kalau kita lihat di sini masih 8.52 hampir 9 menit lah dari sekejar dari setelah diluncurkannya begitu. Dan kalau kita lihat sendiri animasi yang Anda lihat, karena tentu saja kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana, tapi ini adalah animasi yang diambil oleh Arianespace bagaimana tahapan sebuah roket itu setelah diluncurkan, apa saja yang akan terjadi. Ini kalau kita lihat ini satelit yang akan dikeluarkan, begitu. Kemudian ini satelit yang pertama, baru kemudian selang 20 menit berikutnya baru satelit milik BRI. Jadi tadi kalau dilihat sebenarnya kekuatan dari matahari itu juga dinilai sudah cukup untuk memberikan energi kepada satelit itu untuk karena mereka sudah sifatnya setelah diluncurkan itu sifatnya lebih autonomous. Artinya mereka sudah harus ini tergantung sekali dengan faktor alam begitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini adalah yang sudah dikeluarkan. Ini ignition of upper cryogenic stage-nya dan juga ini ada separation yang nantinya akan dilakukan ketika melepas satelit yang kedua. Jadi ini tahapan masih kepada melepas untuk 18 karena ini sekitar mungkin 19 menit lagi baru keluar satelit yang pertama, kemudian 20 menit berikutnya baru keluar satelit yang kedua. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana prosesinya dan ini masih akan terus terekam begitu. Saat ini jaraknya juga kalau dilihat yang sudah diambil itu masih sekitar 2.250 km dan kecepatannya juga tadi
sekarang ini sudah agak berkurang, sekitar 7,19 km per second-nya, begitu ya. Dan sampai saat ini juga memang masih terus dipantau dari Arianespace ini sampai betul-betul nanti keluar satelitnya dan akhirnya di take over oleh Palo Alto, oleh SSL untuk mengendalikan satelit tersebut, begitu. Dan ini nantinya untuk dari BRI sendiri juga, kalau kita lihat di sini, dari direksi BRI yang masih ada, Pak Asmawi Syam, di CEO dari BRI yang masih melihat kondisinya apakah betul-betul nantinya tuh ketika keluar juga dalam keadaan aman satelitnya, karena ketika dari sebelum diluncurkan sebenarnya dari dalam satelitnya sendiri, dan tadi juga sebenarnya tidak ada masalah dari peluncurnya, tapi lebih kepada dari keadaan di launchpad-nya yang belum mendukung. Kalau kita lihat di layar ini, di layar Jupiter Room, seluruh komponen yang tadinya ada 2 merah itu sekarang tidak ada lagi, seluruhnya hijau, artinya memang sudah oke, begitu. Dan mereka saat ini terus melihat pergerakannya, roketnya sudah sampai di mana. Karena kalau kita di sini hanya bisa melihat dari sinyal yang diberikan oleh roket itu sendiri sudah sampai di ketinggian berapa, kemudian jarak yang sudah diambil, dan kecepatannya berapa yang tadi sudah saya katakan. Dan ini sampai saat ini mereka masih terus memantau apakah sudah siap untuk melepaskan satelit yang pertama, yaitu milik EchoStar, satelit EchoStar milik Dish. Itu adalah perusahaan di Amerika Serikat, cater sekitar kurang lebih 53 juta pelanggan. Dan kemudian juga dari BRI yang kedua, ini sama-sama buatan SSL, keduanya juga ini banyak sekali karena untuk BRI sendiri kegunaannya sangat unik, begitu. Ini ketika ada orang-orang publik di sini mengetahui ada satelit yang diluncurkan milik bank pertama di dunia yang punya satelit dan kemudian mengoperasikannya. Ini mengundang begitu banyak media, tidak hanya tentunya dari media nasional, tapi juga dari media internasional. Media Prancis banyak sekali di sini yang mengcover karena apa kebutuhannya, apa satelit. Ketika mereka tahu Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, mereka tentu saja melihat, wah oke, ternyata ini adalah cara yang paling produktif dan efektif tentunya untuk cost efficiency, terutama di bidang telekomunikasi. Mereka ada kapal, kemudian juga ada bank mengapung, ada bank yang keliling di daerah-daerah pelosok, dan itu tentunya membutuhkan steady communication, dan yang bisa memprovide adalah satelit itu sendiri. Memang masih perlu waktu, karena nanti tahapannya setelah diluncurkan ini masih di orbit, kemudian masih ada sampai kurang lebih Juli atau awal Agustus, begitu, ketika nantinya akan di handover seluruhnya kepada BRI dari SSL, karena pengoperasiannya sebelum di handover itu masih dikontrol oleh SSL sendiri. Nah, nantinya ketika sudah di handover tentunya juga sudah bisa langsung berfungsi untuk operasional dari BRI sendiri. Dan kita lihat di sini, ini kami masih menunggu karena memang masih sekitar 29 menit, jadi kita kurang lebih 15 menit lagi untuk nantinya akan lepas satelit yang pertama. Ini masih menuju ke barat dulu, karena ininya lokasinya sekitar 110 lintang barat, begitu ya, menuju untuk EchoStar, kemudian nanti baru ke timur, ke arah timur untuk satelit BRISA, begitu. Untuk sementara kita kembali ke studio terlebih dahulu. Baik, terima kasih Andini Effendi atas laporannya dari Kuro, Guyana. Dan pemirsa, kami akan jeda dulu, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Informasi berbahasa Mandarin kami hadirkan di hari Minggu Anda. Jessica Kumala Wongso menjalani sidang perdana atas kasus pembunuhan Mirna. Warga Pati, Jawa Tengah dan Banyuwangi, Jawa Timur menyambut Ramadan dengan cara unik dan berbeda. Dan resor dibuka untuk umum. Singwen This Week, hari ini jam 6 pagi.